Kampus, kembali lagi di USU Inovasi Berkarya dalam Kerja Nyata. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Dia merupakan mahasiswa Ilmu Politik FISIP USU Stambuk 2020. Dia juga merupakan founder dari Sekolah Rakyat Indonesia. Selain itu, selain founder dari Sekolah Rakyat Indonesia, beliau juga memiliki kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan juga bidang pengembangan masyarakat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan Andre Dolok-Saribu. Halo Andre. Halo Gracia. Halo, mungkin Andre boleh berkenalan terlebih dahulu? Oke, salam kenal sebelumnya pemirsa atau kawan-kawan semua. Salam kenal, aku Andre Dolok-Saribu, mahasiswa, masih sarjana lah ya, di Kota Medan di Universitas Sumatera Utara. Saat ini ambil jurusan S1 Ilmu Politik dan juga memang sehari-harinya juga banyak berkiprah dalam dunia sosial juga dan pengembangan sumber daya masyarakat, khususnya kita di sekolah rakyat. Ya baik, terima kasih Andre. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Andre tadi, dia juga aktif di bidang sosial nih teman-teman. Nah, tadi kan Andre sebagai founder nih dari Sekolah Rakyat Indonesia. Mungkin dari Andre boleh nggak sih dijelaskan dulu tentang apa sih itu Sekolah Rakyat Indonesia? Kalau bicara tentang sekolah rakyat sih, kita di sekolah rakyat adalah sebuah gerakan sosial pendidikan yang kita rintis khusus untuk menangani masyarakat marginal yang ada di Kota Medan. Khususnya targetan kita itu sih masyarakat pinggir sungai gitu ya. Dan juga kita banyak diisi oleh kawan-kawan mahasiswa juga, kawan-kawan pemuda dari lintas kampus, lintas bidang ilmu gitu. Kita sama-sama mengabdi di sekolah rakyat. Ya, tujuannya tadi kita mau pengen memajukan pendidikan dan gerakan pemberdayaan di Kota Medan khususnya. Itu sih. Berarti memang fokusnya itu ke bidang pendidikan untuk masyarakat marginal gitu ya, untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan seperti itu. Iya, kita memang targetannya di sekolah rakyat, gimana caranya kita bisa menghadirkan pendidikan yang memang berdampak pada masyarakat yang mungkin akses pendidikan itu sulit gitu. Bahkan ya jangan dulu ke pendidikan, mungkin cari makan atau cari kebutuhan sehari-hari juga sulit. Nah, kita coba hadir di situ, bantu jawab sebisa kita sih. Oke, berarti dari awal dari terbentuknya Sekolah Rakyat ini boleh nggak sih kita tahu Sekolah Rakyat itu dibentuk kapan dan apa sih kendala yang Andre alami dalam pembentukan Sekolah Rakyat ini? Kita bentuk Sekolah Rakyat tanggal 22 Juni 2022 sih. Tapi sebelum dari situ kebetulan aku udah banyak coba terjun ke masyarakat sejak SMA, aku sekolah di Metodis 5 kala itu ya, dan udah terjun ke masyarakat melihat bagaimana sih realitas masyarakat, khususnya masyarakat marginal di Kota Medan. Bahkan juga sebenarnya aku pikiran ngerintis Sekolah Rakyat ini ketika aku pertama kali ke kampung sih. Kampungku kebetulan di Porsea, di daerah Toba sana. Ketika aku pulang, aku masih melihat ada anak-anak yang minta ajari sama aku. Itu kalau nggak salah kelas 5 SD atau 4 SD, tapi dia nggak bisa baca tulis itu. Nah, di situ aku ngeliat, loh ada ya masalah ini di sini gitu. Nah, entah aku yang kala itu belum buka mata, tapi di kampungku sendiri aku ngerasain hal itu. Sebenarnya beranjak dari situ, aku kepengen aku bisa punya sebuah ministry, kita bisa punya sebuah lembaga sosial ataupun komunitas yang memang bergerak di pendidikan. Nah, kemarin tanggal 22 Juni 2022, aku ngajak teman-temanku nih yang dari mahasiswa, ada dari USU, UNPRI, dan beberapa kampus lain. Ya kita rintis nih Sekolah Rakyat. Nah, di situ kita coba keliling di beberapa daerah di Kota Medan lah gitu ya. Sampai kita benar-benar ansos, analisis sosial, asesmen lapangan dan lain sebagainya, kita tentuin tuh ternyata di sana. Untuk kendala sih sebenarnya yang pertama, karena itu tadi ya, kan kita nih hanya modal niat nih sebenarnya, dan visi kita tadi lah yang memajukan pendidikan, gerakan pemberdayaan. Tapi kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya background ilmu pendidikan, kita juga nggak punya sumber pemasukan keuangan dan lain sebagainya. Tapi pelan-pelan kita coba selesaiin sih itu semua. Nah, itu di awal-awal berarti ada nih kendala yang dialami sama Andre. Iya. Dan tadi Andre juga bilang kan, Andre membentuk Sekolah Rakyat ini dibantu oleh beberapa tim. Jadi sekarang itu untuk tim yang termasuk dalam perintis dari Sekolah Rakyat ini berapa orang? Ada sekitar berapa ya? 9 orang kalau nggak salah. 9 orang dari USU semua atau dari berbagai universitas? Berbagai kampus sih, ada dari USU, UNPRI, tapi kan memang seiring berjalannya waktu kita cari tim-tim baru lagi, sehingga mungkin gitu kan sekarang udah angkatan ketiga gitu. Jadi ya awalnya mungkin ber9 orang,
lama-lama menyebarlah ke banyak orang gitu yang terlibat. Nah, berarti awalnya itu 9 orang dan itu dari berbagai kampus yang ada di Medan. Untuk sekarang ini juga anggota dari Sekolah Rakyat ini juga dari semua universitas yang ada di Medan atau untuk saja di open recruitment-nya? Kalau untuk rekrutmen sebenarnya kita selalu buka untuk pemuda sih, kategori pemuda dan harus mahasiswa, jenjang usia 17 sampai 25. Tapi memang mayoritas anak-anak mahasiswa ya yang mungkin punya jiwa sosial sama seperti kita. Tapi nggak menutup kemungkinan kok. Ketika kemarin kita angkatan 1 ada dari anak-anak S2, anak-anak yang belum masuk kuliah join, bahkan kalau kategori pemuda yang udah tamat kuliah pun masih join di kita gitu. Jadi kita open welcome aja lah bagi yang mau ikut join mengabdi di sekolah. Ya. Berarti memang bisa untuk semua masyarakat atau semua pemuda yang memiliki ketertarikan di bidang pendidikan, tapi memang kebanyakan itu mahasiswa ya. Mungkin gara-gara untuk tidak perguruan tinggi juga ya, pendidikan pengabdian masyarakat yang juga penelitian. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dari Sekolah Rakyat ini kira-kira apa aja nih yang Anda lakukan, sama tim lakukan nih? Kalau kita sih kebanyakan memang pendidikan berbasis pendekatan lah ke masyarakat gitu. Kita fokuskan program memang ranahnya itu ke pembelajaran sih. Walaupun memang pada kenyataannya di lapangan kita ada buat semacam bentuk pendekatan yang lain, misalnya field trip bareng anak-anak begitu ya, pembekalan volunteer supaya memang bisa menyentuh ke anak-anaknya, karena kan memang satu sisi kan kategori anak-anak yang kita layani kan sedikit berbeda karakternya daripada anak-anak yang pada umumnya ya misalnya, karena juga daerah itu kan daerah-daerah marginal yang memang rawan kriminalitas, karakter masyarakat juga ya kita harus benar-benar bisa pahami gitu ya. Dan mungkin beberapa program lain sih kayak pengembangan masyarakat, kelas-kelas yang sekarang kita lagi fokusin kelas anak merdeka. Kelas anak merdeka itu kayak kita jalani kelas pembelajaran seperti biasanya, tapi biasanya kita punya 3 target pencapaian. Jadi di SR ada namanya targetan di bidang pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan yang kita hadirkan itu harus pendidikan berbasis kekuatan. Yang kedua, pendidikan berbasis kontekstual, dan pendidikan dasar gitu. Jadi 3 konsep pendidikan ini kita tanamkan di SR. Nah, kan tadi Andre bilang nih kan, sebenarnya memang aku udah bertanya apa aja kendala yang Andre alami ketika membentuk Sekolah Rakyat ini. Tapi kan tadi Andre membukakan kondisi dari internal dari Sekolah Rakyatnya nih. Terus tadi waktu bicara tentang masyarakat marginal ini, ada kata-kata kayak masyarakat itu ada yang kriminal, dan bagaimana dari Andre dan tim bisa masuk ke masyarakat tersebut dan meyakini mereka bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan suatu komunitas yang memang betul-betul memiliki kepedulian dengan pendidikan nih, bukan untuk sesuatu hal yang buruk gitu. Karena kan kita tahu nih, walaupun kita niatnya baik, kadang ada aja orang yang nggak expect nih sama kita, nggak menerima kita untuk bisa datang di sana gitu. Gimana cara Andre meyakinkan masyarakat di sana sehingga dari Sekolah Rakyat ini bisa nih untuk mengajar di sana, meningkatkan pendidikan? Ya kan kita ngelakuin yang baik pun kadang belum tentu orang suka juga ya. Baru-baru kita ngelakuin hal yang nggak baik. Sebenarnya ngerintis Sekolah Rakyat ini cukup susah juga ya, karena memang kita sempat asesmen beberapa daerah dan yang cocok memang di Starbar. Tapi kan tadi saya bilang kan kita nggak punya sumber daya ya yang mumpuni kala itu, ya kita hanya punya niat ya dijalanin lah gitu. Pulpennya kasih ke Tuhan, biar Tuhan yang nulis tentang ceritanya, kira-kira gitu kita di Sekolah Rakyat. Awal-awalnya kita nggak tahu mau belajar gimana ya, dan mungkin meyakinkan masyarakat untuk anak-anak yang bisa belajar di kita itu sangat sulit gitu. Karena nanti pada akhirnya di tengah jalan masyarakatnya juga ngeluh, nggak tambah pintarnya anakku belajar sama kalian kayak gitu. Ya kayaknya aku mending gak usah belajar lah, daripada belajar sama kalian mending cari makan lah, cari barang bekas atau ngamen lah di simpang susu, kira-kira kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan kita jalani, kita yakin masyarakat, kita kasih pendekatan lah. Hari ini kita pakai ada 3 total rumah belajar, sekitar 40-an lebih anak, dan 3 rumah belajar itu kita alih fungsikan untuk 1 rumah belajar itu bekas kandang ayam plus tempat barang rongsokan lah, tempat butut ya, kita alih fungsikan jadi rumah belajar gitu. 2 lagi itu sisanya rumah. Dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat supaya ngasih rumah itu ya cukup susah juga gitu ya. Kita harus pandai ambil hati masyarakat, kemudian kita juga kasih pendekatan ke anak-anak supaya mau belajar. Misalnya kita kasih hadiah-hadiah kecil. Terus kalau misalnya kayak kemarin kita lebaran ya, halal bil halal, kita coba
kolektif kolegial lah, kasih apa yang bisa kita kasih gitu. Misalnya kasih bingkisan, sembako, ada momen Natal kita ngerayain Natal bareng bagi masyarakat di Starban. Itu sih cara untuk meyakinkan masyarakat nih kalau kita nih ada nih untuk kemajuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan khususnya di Starban gitu sih. Berarti bukan fokus ke anak-anaknya saja nih yang dilakukan oleh sekolah rakyat, ada juga fokus ke masyarakatnya gitu, dimana meyakinkan masyarakatnya bahwa pendidikan itu penting seperti itu. Benar. Bahkan sebenarnya visi kita kan tidak hanya tentang pendidikan ya. SR kan gerakan sosial dan pendidikan. Kita ada juga visi gerakan pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan ini memang fokus pada gerakan ekonomi mandiri supaya masyarakat yang tadinya mungkin kelas pengangguran, kelas yang mungkin sedikit susah lah untuk mencari kebutuhan produksi jengkal ini, kita bantu akses permodalan. Tapi itu masih kita gumulkan di SR dan ya semoga masa yang sekarang ini bisa terrealisasi. Benar banget sih, semoga berarti kendalanya sebenarnya di dana ya pastinya untuk yang bagian ke masyarakatnya gitu kan. Tadi kan Andre motivasinya ada sekolah rakyat ini pertama waktu Andre pulang ke kampung ya, ke kampung. Nah, kenapa Andre milih untuk melakukan sekolah rakyat ini di Medan, enggak di kampung halaman si Andre aja gitu? Pertama kan juga karena saya asli orang Medan nih, jadi memang akses susah juga lah ke kampung kan. Dan saya lihat sih memang kenapa saya pilih Starban, karena menurut saya ada sedikit sebuah miskonsepsi ya, ataupun sebuah saya anggap aneh mungkin ya, di balik sebuah institusi besar bernama Universitas Sumatera Utara, tapi di belakang kampusnya ini belakang kampus kan Starban kan, daerah belakang Pameng ya, itu ada satu pedesaan di dalam perkotaan kira-kira gitu. Masyarakatnya masih marginal, tapi ini di tengah-tengah kota, ini jadi sebuah masalah sosial sebenarnya. Dan itu yang membuat kami tertarik, kenapa harus di sekolah ya gitu, kenapa harus di Starban. Ketika awal datang kemarin, mungkin saya sedikit ceritain ini ya Starban ya. Kita kalau mengabdi ke situ kita harus nyebrang sungai loh. Oh ya, berarti memang harus nyebrang sungai. Berarti iya, dia agak jauh dari Medan, tapi di tengah-tengah Medan gitu. Iya, di tengah-tengah kota ini. Akses jembatan ke sana itu hanya ada satu. Dan itu pun goyang-goyang. Kita sempat coba ngomong ke beberapa dewan, aku nggak tahu apakah ditindaklanjuti atau enggak. Ya, puji Tuhan memang saat ini udah ada perbaikan sedikit lah gitu. Tapi itu harus jauh dulu tuh kita ke jembatan. Nah, akses terdekat, khususnya kita mahasiswa di sekitar Kusuh, kita harus naik rakit. Jadi bayangin volunteer kita, aku juga salut bagi mereka, harus taruh nyawa juga kan di situ kan. Jadi betul-betul rakit, bukan bentuk perahu atau apa? Enggak, kita naik semacam getek mungkin ya bahasanya ya. Kita naik semacam rakit kecil yang ditarik begitu. Dan itu juga keluar biaya gitu. Kita sekali nyebrang 2.000, kalau misalnya di musim penghujan bisa 3.000 bahkan 5.000 sekali nyebrang. Nah, aku merasa sebuah agak sedikit sebuah tantangan sebenarnya di realitas sosial masyarakat kita. Gimana kita bisa bicara tentang 4.0, era society 5.0, tapi ketika di kampungku ataupun di kota ini, sudut tengah kota ini, masih ada anak-anak ataupun orang yang nggak bisa baca tulis hitung, nggak bisa kompetitif dengan lingkungannya gitu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan produksi jengkal. Aku kira memang jawaban pertama adalah selesai dulu pendidikan, berdamai dulu dengan pendidikan, itu baru kita beranjak ke arah pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahkan sampai ke akses permodalan bagi masyarakat. Itu sih untuk lebih mandiri, itu sih sebenarnya guys. Iya, memang benar ya, sebenarnya kalau kita membangun masyarakat itu lebih inti tuh ke pendidikannya dulu. Karena kan anak-anak kecil itu bakal jadi penerus dari masyarakat yang ada di sana. Jadi kalau mereka itu memiliki pendidikan yang bagus, mereka juga bisa membantu generasi-generasi tua mereka nantinya seperti itu, dan bisa mengembangkan dari kampung Starban itu sendiri. Nah, untuk saat ini kan tadi Andre bilang untuk volunteer itu udah banyak nih. Kira-kira cara Andre atau tim mendapatkan volunteer gimana nih? Kan dari aksesnya yang susah, berarti kan memang betul-betul orang-orang yang punya niat besar dan juga pengen memberikan dirinya nih untuk sekolah rakyat. Gimana cara Andre dan tim untuk mendapatkan volunteer-volunteer ini yang jumlahnya banyak, udah banyak, 40 lebih ya, udah banyak. Hari ini total volunteer aktif kita 50. Kalau ditambah mungkin volunteer angkatan 1-2 mungkin ada sekitar 100 orang totalnya ya, betul. Tapi yang hari ini aktif sekitar 50 orang. Cara kita sih sebenarnya kita banyak ngomong di media sih. Ini kan umpan positif ya. Yang kita kerjakan ini kan sebuah hal yang positif. Ya kita pengen kalau tangan kiri memberi,
tangan kanan kita termotivasi untuk ikut memberi, kira-kira gitu. Nah, kalau kami terinspirasi untuk dirikan SR dan ngabdi bagi masyarakat, kami juga pengen juga nih yang lain terinspirasi. Yuk, join ngabdi di SR, atau kau buka SR baru di luar sana yang fokusnya pada pendidikan kaum-kaum terpinggirkan, kaum-kaum marginal. Nah, biasanya kita banyak speak up di media, kita melakukan rekrutmen baik online, kita share-share ke beberapa media-media kampus gitu. Bahkan kalau misalnya ada beberapa media yang mengundang kita lah sekolah rakyat gitu ya, kita sering ngomong, yuk main-main ke sekolah rakyat gitu, kita tengok realitas masyarakat di sini, kita kasih apa yang bisa kita kasih gitu. Berarti memang dari Andre dan tim juga butuh effort nih untuk menarik orang-orang atau pemuda dan mahasiswa yang bisa join ke sekolah rakyat ya, butuh effort yang lebih, baik itu melalui jumpa langsung, pasti teman-temannya diajarnya kan, terus baik itu melalui media juga pastinya gitu. Karena kan memang harus suka, namanya suka relawan ya, berarti harus suka dan rela. Kalau nggak suka dan rela, aku kira agak susah ya. Kenapa? Bahkan untuk nyampe ke rumah belajar aja kan butuh effort yang lumayan gitu. Jadi memang harus suka rela, suka dan rela, suka dan dalam duka juga. Iya, dan rela juga memberikan dirinya untuk mengabdi gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang bergabung di sekolah rakyat itu ya memang orang-orang yang udah bisa memberikan dirinya untuk bisa mengabdi nih di sekolah rakyat. Nah, selain itu untuk saat ini apa sih gimana progres dari sekolah rakyat ini mulai dari dibentuk sampai sekarang menurut Andre udah gimana progresnya? Ada sedikit perubahan karakter masyarakat ya yang kita jumpai ya. Memang kita mengaku juga kita tidak bisa seprofesional itu untuk jadi garam bagi masyarakat itu, untuk bisa membekali masyarakat itu. Tapi aku lihat ada banyak progres positif, penerimaan orang tua terhadap kami, progres kedekatan dengan volunteer, bahkan progres dalam bidang pendidikan gitu. Misalnya masyarakat anak-anak itu justru lebih aktif gitu, dan mungkin secara pendidikan mungkin sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Hari-hari mereka yang mungkin kebanyakan main, atau kita takutnya di situ kan kebetulan rawan kriminal ya. Belakang rumah belajar kita itu maaf tempat narkoba, transaksi narkoba di belakang rumah belajar kita. Nah, kita takutnya selagi mereka masa-masa pertumbuhan ini, kita tidak mau mereka terkontaminasi dengan hal itu. Jadi dengan kehadiran sekolah rakyat, setidaknya anak-anak itu punya kebebasan dan ruang untuk mengekspresikan diri tanpa harus terintimidasi dengan lingkungannya tadi gitu. Dan ke depan sih kita berharap SR ini punya banyak rumah belajar lagi lah di beberapa titik di Kota Medan. Ya, paling tidak kita bisa jadi jawaban lah atas sebelumnya masalah pendidikan di Indonesia. Nah, berarti memang masyarakat di sana juga masih belum berkembang kan di Starban. Terus agak kriminal juga ya di sana, sampai ada tempat-tempat seperti itu. Nah, kan tadi sekolah rakyat udah kita tahu nih dari gimana dibentuk, dari gimana dia Andre dan tim mencari volunteer, gimana kendala-kendala yang Andre alami. Jadi kan itu masih kendala yang awal-awal nih yang Andre alami. Untuk sekarang ini nih, mungkin dari goalsnya dulu, goals besar dari sekolah rakyat ini apa gitu? Goals paling besar gitu. Mungkin dua. Goals yang dekat dan goals yang waktu lama gitu untuk sekolah rakyat. Untuk paling dekat sih kita pengen perjuangin legalitas sekolah rakyat sih, karena kan memang sekarang kita masih basis komunitas. Kita ingin sekali sekolah rakyat ini menjadi sebuah NGO yang memang fokus pada penanganan masyarakat marginal. Itu goals dalam waktu dekat kita dan sedang kita perjuangkan saat ini. Untuk jangka panjang sih sebenarnya kita pengen punya rumah belajar mandiri, karena mungkin sampai kapan kita bisa meminta izin ke masyarakat. Kita juga pengen punya rumah belajar mandiri yang mungkin lebih layak ya. Kadang aku juga sedih ngeliat anak-anak itu harus belajar di lantai semen kasar tuh. Berarti betul-betul di semen nih, di lantai. Awal kita masuk, kita hanya alaskan spanduk. Bener gitu, spanduk gitu dibuat jadi alas belajar mereka. Ya, aku boleh buat ya, karena kita belum mandiri. Untuk secara finansial kita masih berjuang juga di situ. Ya, siap acara jurusan kemarin saya minta spanduknya saya jadikan alas di rumah belajar kita gitu. Puji Tuhan kemarin waktu bulan Januari ada yang donasi tikar gitu. Tapi ya nggak kebayang juga sih, itu kan tempat mengumpulkan barang bekas ya. Jadi kita belajar, depan kita ada butut nih, ada jemuran dan lain sebagainya. Ada atap-atap juga agak bocor-bocor gimana gitu ya, ada bau-bau kurang sedap juga. Ya aku mimpi besarku sih pengen punya
rumah belajar mandiri sih, supaya si anak udah bisa nyaman lagi dalam belajar. Nih, besar yang lain sih kita pengen juga buka sekolah rakyat yang lain di beberapa titik di kota Medan ya, supaya yang bilang tadi kalau tangan kiri kita memberi, tangan kanan kita juga berinisiatif memberi. Aku berharap ketika kawan-kawan selesai di sekolah rakyat, yuk buka sekolah rakyat yang baru. Terus apa sih istilahnya, yang penting ya kita berkiprah dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan. Nah, tadi kan goals besar dari sekolah rakyat itu mau buat rumah ini ya, rumah belajar. Kalau itu terrealisasi nih, terrealisasi, kira-kira Anda dan tim mau buat di mana nih sekolah rakyatnya? Di rumah belajarnya di Starban juga atau di daerah lain? Iya sih, kita mau fokus di Starban dulu sih, sampai kita lihat masyarakat itu mandiri secara organik, baru mungkin kita bisa meninggalkan mereka ya, supaya melanjutkan tanpa kami lah gitu. Tapi kalau ketika kami buka di tempat lain, sementara di Starban sendiri belum selesai dengan semua sebelumnya masalah-masalah sosialnya, mungkin kami sedikit berat hati sih gitu. Jadi kita fokus pelayan kita di Starban. Kalaupun di tempat yang lain, mungkin kita ngerintis lagi lah dari nol gitu. Nah, berarti memang tujuannya di Starban dulu nih kan. Nah, aku kepo nih, memang sekarang penduduk di Starban itu ada berapa, dan anak-anak yang orang Andre ajar di sekolah rakyat di Starban kira-kira nih udah sampai berapa orang? Kalau jumlah penduduk aku kurang tahu kali ya. Tapi lumayan luas ya wilayahnya? Lumayan luas dan cukup padat penduduk sih. Termasuk terdorong selang area juga seperti aku melihat. Cukup padat penduduk dalam beberapa sektor juga, apa ya, menyebar sih masyarakatnya dari berbagai macam suku budaya ada di situ. Orang-orang Tamil, orang-orang kita Batak, orang-orang kita suku Jawa banget di situ. Nah, untuk anak-anak sendiri sih, nah ini juga kan jadi sebuah masalah sebenarnya, bagaimana cara kita bisa pendekatan ke anak-anak. Kadang kan ketika kita ngajak belajar, yang jadi masalah yang saya bilang tadi, nggak adanya perkembangan anak di situ misalnya kayak gitu. Padahal kan untuk mencapai proses itu butuh waktu yang panjang ya. Atau aku pernah mengajak seorang anak lah ya, di dekat orang tuanya, adik ayo mau belajar gitu. Orang tuanya jawabnya gini, kalau anakku belajar hari ini samamu, nanti malam kan makan apa gitu. Ngeri ya? Agak ngeri sih gimana? Gitu. Ya itu jadi bingung mau ngomong apa. Pendidikan dulu atau uang dulu sih gitu ya. Itu jadi sebuah diskusi kita juga di SKM. Iya, tapi memang penting gitu kan, karena dia membicarakan dalam waktu yang dekat. Kalau dia belajar, apa yang bakal kalian makan nanti malam? Benar. Gitu. Jadi bingung juga. Balik lagi sih ke teori kemiskinan kan sebenarnya kan. Pendidikan kan mempengaruhi pekerjaan mempengaruhi pendapatan. Nah, pendapatan ini kan akan mempengaruhi pendidikan lagi nantinya, karena kan berregenerasi secara terus menerus. Nah, dulu anak kita itu ada sekitar 60-an lebih, tapi ada sedikit penurunan ya. Ada sekarang ini aktif sekitar 40-an. Dan itu kita bagi ke 3 rumah belajar. Ya, kita butuh effort bener-bener lah supaya anak-anak itu aktif lah gitu. Ya, karena mungkin anak-anak itu pasang surut juga ya, moodnya ya. Mungkin bang lebih enak aku main layangan daripada belajar di rumah belajar kayak gitu. Atau lebih enak aku cari barang bekas dapat duit atau ngamen di jalanan daripada aku belajar gitu. Padahal kan efek jangka panjangnya itu lumayan tinggi gitu. Nah, dengan kondisi yang Andre jelaskan tadi nih, aku jadi penasaran. Memang di Starban ini belum ada sekolah formal seperti SD atau gimana sih memang? Ada sekolah formal sih, ada sekolah formal. Cuman kan yang jadi masalah adalah lingkungan yang mempengaruhi anak-anak ini tadi. Ada banyak sekolah formal di situ. Tapi yang jadi masalah kan dengan kondisi pendidikan kita hari ini, ada sekolah formal, tapi ketika ada anak yang nggak pandai baca tulis itu dinaikkan gitu. Ada salah satu anak yang kita layani kelas 6 kayaknya udah masuk SMP, tapi dia nggak bisa baca tulis itu. Harus kita apa itu kira-kira yang seperti itu. Nah, di ISR mau coba hadir merangkul anak-anak yang seperti itu. Pendidikan formal ada, tapi yang kita sayangkan buah dari pendidikan itu kita masih belum lihat. Masyarakatnya masih rawan kriminal, anak-anaknya masih rawan isu-isu pernikahan gini. Awal-awal kita nyampe di sekolah rakyat tuh guys, kemarin depan rumah belajar kita itu kumpul-kumpul kebo tuh anak-anak muda tuh. Itu cukup tabu lah ya, tapi kurasa ya mereka kumpul-kumpul kebo. Tapi ketika kita sering hadir di situ, mereka mungkin segan atau apa, nggak pernah lagi gitu. Ada sedikit perubahan lah karakter masyarakat itu.
ketika kita nyampe anaknya bahasanya kasar-kasar, soal kotor dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu berubah ya gitu. Anak-anak makin soft, makin ya bahasanya lebih tertata, etikanya lebih rapi gitu, dan ya itu yang buat kita senang dengan pengabdian. Berarti agak ini ya, aku dengar penjelasan Anda tentang masyarakat di sana, tentang pendidikannya, masyarakatnya memang masih di bawah ini, sumber daya manusianya masih di bawah gitu ya. Bisa bilang tergolong masih seperti itu gitu. Masih butuh perhatian Masih besar. butuh perhatian besar memang untuk di sana gitu. Tapi setidaknya mereka ada pendidikan formalnya, tapi memang mungkin kualitasnya yang belum ini gitu. Soalnya kan kita juga butuh, walaupun ada sekolah rakyat kan butuh juga ijazah dari mereka. Benar. Jadi memang sekolah formal itu tetap mereka butuhkan dan dibantu oleh sekolah rakyat juga untuk memaksimalkan pendidikan mereka seperti itu ya. Oke. Dari tadi kan kita udah menjelaskan tentang sekolah rakyat. Aku belum dapat apa sih motivasi Andre untuk bikin sekolah rakyat ini nih. Karena tadi aku sengaja kayak masuk sekolah rakyat. Mungkin motivasi Andre buat sekolah rakyat apa? Karena kan Andre sendiri foundernya ya. Walaupun ada 9 orang tadi yang pendirinya, tapi kan Andre yang punya ide ini, dari mana inovasi ini hadir sehingga Andre bisa buat sekolah rakyat. Mungkin aku melihat sih ya, pendidikan itu kan hal yang sangat penting bagi orang ya. Termasuk juga pendidikan itu kan tambah kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan gak ada bangsa tanpa peradaban begitu ya. Ini aku berkaca juga dengan diriku sendiri. Aku juga dari latar belakang keluarga yang mungkin sama seperti mereka. Ayahku bukan orang yang punya pekerjaan hebat. Ibuku seorang buruh pabrik dan lain sebagainya. Aku sedang berkaca sebenarnya dengan diriku sendiri bahwa kenapa ya pendidikan di Indonesia ini mahal ya? Dulu ketika aku sekolah SMA, uang sekolahku itu sampai 300.000 lebih, 500.000 lebih gitu, untuk mendapatkan sebuah sekolah yang punya validasi di masyarakat. Kenapa ya orang mau merubah nasibnya aja harus butuh uang gitu? Nah, kita bertekad di SR, pendidikan itu nggak boleh mahal. Itu sih, semua orang itu berhak atas pendidikan, dan itu kan hak asasi manusia ya. Pendidikan dan hak untuk melanjutkan hidup itu kan hak asasi manusia ya. Kita apa ya? Kita punya tekad di situ sebenarnya ketika mengatakan bahwa tiap-tiap orang itu memang berhak atas pendidikan dan berhak untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Tapi seringkali memang hak dasar ini dihambat oleh lingkungan. Nah, kita mau hadir situ sebagai pemutus rantai itulah. Kita mau kasih apa yang bisa kita kasih. Walaupun kita nggak seprofesional yang dibayangkan orang-orang, kita bukan dari latar belakang pendidikan atau kesejahteraan sosial atau pakar-pakar. Ya kita anak-anak muda yang ya jalanin aja dulu ya gitu. Masih butuh belajar juga Masih ya. butuh belajar, tapi kita punya niat, itu sih yang paling penting. Dan kita punya usaha, kita doa, kita kerjain. Ya kita lihat sering berjalan itu ternyata belum ada perubahan ya, ada buah yang kita kerjakan gitu sih. Nah, berarti itu tanggapan Anda tentang pendidikan sekarang ini ya, memang masih kurang diperhatikan gitu ya pendidikan untuk saat ini. Benar sih. Kita melihat kualitas pendidikan di Indonesia hari ini kan, bahkan termasuk Merdeka Belajar hari ini, kita bisa tanya merdeka nggak sih? Atau merdeka atau malah makin dikungkungi kita hari ini. Ya kita malah lihat ada sebuah kemunduran berpikir dari manusia-manusia zaman sekarang. Dengan konsep Merdeka Belajar, apalagi kita yang masih mahasiswa, kita pertanyaan ulang, benar nggak sih kita merdeka gitu? Atau benar nggak kita semakin terdidik? Intinya hari ini moral kita menurun gitu. Hari ini etika di masyarakat itu sangat jauh dari yang berlalu-lalu itu gitu. Lantas, apakah pendidikan ini benar-benar mendidik? Sebenarnya kan itu jadi pertanyaan. Nah ini coba kita latih di SR lewat 3 hal tadi sih yang kita tentukan dalam kegiatan kita. Aku masih belum lihat ini ada di pendidikan Indonesia ya. Pertama itu pendidikan itu harus kita tekankan pada pendidikan dasar. Aku kira kalau orang belum selesai dengan pendidikan dasar dia nggak akan bisa kompetitif lah dengan dunia yang begitu kejam ini. Yang kedua pendidikan berbasis kekuatan. Di SR kita terjemahkan pendidikan berbasis kekuatan ini pendidikan yang mendorong dia bisa berdaya ketika siap dari dunia pendidikan lah menghadapi masyarakat. Misalnya pendidikan berbasis kekuatan ini terkait dengan hobi dia, kemampuan dia. Kan nggak harus ya orang yang nggak ngerti matematika dipaksa belajar matematika ya. Apa sih harapan Andre untuk pendidikan di Indonesia, khususnya melalui sekolah rakyat ini nih? Apa harapan Andre juga untuk sekolah rakyat ke depannya? Ya, aku sih berharap next time makin banyak orang yang ini sih
aware terhadap pendidikan sih. Dan aku berharap semakin banyak anak-anak yang join ke sekolah rakyat, mungkin nggak anak-anak juga. Aku berharap kan ini next kita lagi ngerancang sebuah program pemberdayaan masyarakat, kelas ekonomi rakyat yang lagi kita godok di tim gitu ya. Kita usahain bagaimana sih masyarakat ini bisa mandiri secara finansial, kita cari akses sumber pembiayaan begitu ya. Harapannya kita sesuai misi kita, majukan pendidikan, gerakan pemberdayaan. Kita pengen masyarakat itu sejahtera, kita pengen masyarakat itu mandiri secara pendidikannya, sehingga nggak ada lagi masyarakat yang bisa bahasa Medan di toko-toko ya, di lapangan sana ya. Nggak ini ya, diintimidasi oleh konglomerasi, cukong dan lain sebagainya. Sehingga mereka dapat pendidikan yang inilah sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah kita udah bahas banyak banget nih tentang sekolah rakyat, tentang kepribadian si Andre juga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini terkait sekolah rakyat dan juga tentang Andre. Semoga sekolah rakyat tetap berjalan dengan baik, bisa sampai pada visi-misi yang diharapkan, dan makin banyak orang yang peduli dengan pendidikan di Indonesia. Itu sih yang dapat aku simpulkan hari ini. Semoga kita juga memiliki kepribadian dan juga keinginan untuk peduli dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin aku mau minta Andre untuk ngasih motivasi agar penonton di rumah atau teman-teman lainnya juga bisa berinovasi seperti Andre nih. Aku sih ngeliat masa muda ini kan masa yang berharga ya. Ada baiknya kita giving impact yang positif lah ke masyarakat. Ya kita nggak punya apa-apa, kasih tenaga setidaknya begitu ya. Masa muda ini kita harus berdayakan dengan benar-benar, karena next akan ada generasi selanjutnya yang melanjutkan kita. Jawaban pertama untuk itu adalah pendidikan itu harus benar-benar kita dorong lah bagi masyarakat, karena pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan peradaban di sebuah bangsa. Jadi aku kira anak-anak muda yang mungkin daripada di kos gabut gitu ya, atau mungkin gak ada kegiatan, ya ngelakuin sesuatu yang lebih berdampak lagi, mungkin join organisasi basis pengabdian ya. Kita bisa kasih dampak bagi masyarakat, dampak positif, sehingga ketika kita tua nanti kita punya cerita tentang diri kita di masa muda yang berdampak bagi orang lain. Ya, mungkin itu motivasi dari Andre untuk teman-teman di rumah bisa melakukan inovasi-inovasi lain juga, bukan hanya di bidang pendidikan, banyak bidang-bidang lain yang bisa kita lakukan untuk inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih untuk Sobat Kampus yang sudah menyaksikan program USU Inovasi. Sampai bertemu di USU Inovasi episode selanjutnya. USU Inovasi, berkarya dalam kerja nyata.